Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Ya, utamanya Bapak Ibu guru. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat analisis soal untuk pilihan ganda. Jadi memudahkan cara membuat analisisnya. Ya, saya langsung saja. Ya, pertama-tama ya kita gunakan Excel. Ya, ini lebih cepat kalau menggunakan Excel, pengolahan data dalam bentuk angka. Kita gunakan Excel. Ya, pertama-tama kita atur dulu kertasnya. Jadi kita siapkan dulu kertasnya ini untuk nomor, kemudian nama siswa. Jadi karena hanya contoh saja, jadi namanya saya singkat-singkat saja. Kemudian nomor soal dan jawaban. Ya, saya ambil 10 nomor saja lah sebagai contoh. Ya, kita atur. Ya, ini pilihan siswa. Ya, saya rasa cukup. Ya, seperti ini. Ini jadi pertama kita atur kertasnya. Ya, langkah selanjutnya. Ya, ini saya sudah buatkan ini. Jadi kita buatkan ini kolom untuk jawaban siswa. Ya, misalkan seperti ini. Dan seterusnya. Ya, saya ingatkan bagi siapa saja yang baru bergabung di channel ini. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng. Ya, di like, komentari. Ya, bisa berupa pertanyaan dan saran, dan jangan lupa dibagikan di grup-grup media sosial Anda. Ya, bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, misalkan seperti ini, saya langsung. Ya, kemudian nama siswa. Ya, saya singkat-singkat sajalah nama siswa. Ya, misalkan nama siswanya seperti ini. Ya, setelah itu kita buatkan jawaban masing-masing dari siswa. Ya, ini nama siswa si A misalkan menjawab yang nomor 1, misalkan C, kemudian D, ya, dan seterusnya. Ya, ini kita misalkan saja ini adalah jawabannya. Ya, jadi saya langsung isi saja semuanya. Ya, misalkan seperti ini jawaban dari siswa ini sudah terisi semua. Jadi ini hanya contoh saja. Ya, kita atur dulu marginnya. Ya, seperti ini. Ya, setelah itu ya kita buatkan kolom untuk jawabannya, kolom untuk kunci dan analisisnya. Ya, setelah itu kita buatkan analisis dari jawaban siswa. Jadi analisis jawaban siswa kita buatkan. Ya, caranya cukup memudahkan. Kita tinggal copy saja ini. Kita copy. Ya, kemudian kita tambahkan satu kolom untuk kunci jawaban. Ya, kita atur lagi. Ya, kita atur ini karena ada kunci jawaban. Ya, jadi sini saya tambahkan nomor soal dan kunci jawaban. Ya, seperti ini. Saya misalkan saja kunci jawabannya adalah, ya, saya acak saja sebagai contoh.
seperti ini. Misalkan ini adalah kunci jawabannya A B C D E A B C D E. Ya, ini ada hanya contoh. Jadi ini saya hapus jawaban dari siswa. Ya, jawaban dari siswa ini saya hapus. Ya, setelah itu kita masukkan rumus ini. Ya, rumusnya artinya kalau jawabannya benar dapat 1, kita misalkan saja lah nilainya 1, artinya kita boleh saja masukkan nilai tergantung dari tingkat kesulitan dari soal. Ya, kita misalkan kita pukul rata saja, benar 1 dan salah 0. Ya, jadi caranya ya kita klik di kolom untuk siswa pertama ini. Kemudian di situ formulanya, formulanya kita tulis sama dengan if jika, ya buka kurung. Ya, jika ini jawaban A, ini berarti dia ada di kolom atau di sel C5. Ya, berarti kita tulis atau kita klik saja jika C5 sama dengan kemudian tanda petik. Ya, sama dengan ini, sama dengan kuncinya adalah A, berarti sama dengan A. Balas petik. Kemudian koma, kemudian tanda petik. Ya, ini artinya kalau dia menjawab benar, maka kita bisa kasih nilai 1 atau terserah nilainya berapa, tergantung dari ya Bapak Ibu guru, apakah berdasarkan tingkat kesulitan dan seterusnya. Ya, saya misalkan saja 1, kemudian koma, kemudian jawaban jika salah. Ya, jawaban jika salah ya 0. Ya, balas petik, kemudian balas kurung. Ya, seperti ini. Ya, ini artinya karena jawaban si A itu adalah C, maka jelasnya dia akan mendapat 0. Ya, caranya kalau untuk memudahkan ini, ya tinggal kita copy saja ini. Tinggal kita copy, pindahkan di sebelah supaya tidak menerus lagi panjang seperti ini. Ya, tinggal kita copy saja. Ya, kemudian kita simpan di sini, kita paste di sini. Setelah itu, ini kita aktifkan, ini kemudian di sini kita ganti dengan jawaban dari kunci adalah B, berarti kita ganti saya di sini adalah B. Ya. Ya, seperti itu, karena jawabannya adalah D, maka dia pun dapat 0. Ya, kita copy lagi nih. Ya, saya satu kali copy ini, kemudian saya tinggal ganti ini. Di sini adalah C. Ya, jangan lupa disimpan di belakang, karena kapan kita tidak simpan di belakang maka akan aktif yang lainnya. Kemudian setelah itu ini adalah D. Ya, ini kita ganti dengan D. Ya, ini tadi jawabannya C, berarti dia dapat 1 karena dia benar. Ya, ini kita ganti dengan E. Ya, seperti ini. Ya, karena ini ABCDE, ini juga ABCDE, berarti kita tinggal copy saja ini. Ya, seperti itu. Kemudian karena ini sudah terisi semua, ya kita tinggal copy satu kali. Ya, caranya ini kita sudah blok seperti ini, kemudian kita cari tanda sini, tanda tambah. Kalau muncul tanda tambah begini, hitam, maka kita tinggal tarik saja ke bawah. Ya, demikian ini ada jawaban yang benar semua, nomor 5. Nomor 5 ABCDE, ABCD itu jawabannya benar semua. Ya, setelah itu kita tambahkan kolom di sini, kolom jumlah benar. Ya, jumlah benar. Ya, kemudian yang satunya ini adalah nilai. Nah, ini nilainya. Kita atur posisinya. Ya, kita bisa beri warna juga. Ya. Untuk jumlah benar di sini jelasnya jawabannya 1 yang benar. Ya.
Kalau soalnya 40, jelasnya kita tidak akan mungkin mau menghitung satu persatu. Ya, jadi caranya kita memasukkan rumus. Ya, karena ini adalah rumus. Jadi kita tidak boleh memasukkan rumus menggunakan formula yang ada di Excel. Ya, kita gunakan rumus yang manual. Jadi rumus manual ya sama dengan ini. Kita klik saja ini tambah. Ya, sudah semua. Ya. Ini maka terbaca jawabannya 1. Kemudian sini juga nilai untuk nilainya. Ini berarti misalkan ini berarti 1/10, berarti kalau misalnya 40 berarti dibagi 40. Kalau 10 ya berarti ini sama dengan jumlah ini. Kita klik jumlah ini dibagi jumlah soal. Jumlah soal adalah 10. Kalau 40 nanti kita tinggal ganti 40. Setelah itu kita kali berarti tanda bintang. Ya, tanda bintang, kemudian dikali nilai maksimum adalah 100. Ya, seperti ini. Nah, maka dia akan dapat 10. Ya, kita atur lagi. Ya, setelah itu kita tinggal copy saja ini. Ini copy saja, kita copy saja, maka akan sama semua. Ya, seperti ini, kita tinggal copy. Maka akan terbaca 2 siswa yang dapat 100. Ya, ada 2 siswa yang dapat 100. Ini yang nomor 3 jawabannya ABCDE, ABCDE, dan nomor 5. Ya, nomor 5 ABCDE, ABCDE. Ya, ini. Ya, setelah itu kita tinggal atur. Ya, kemudian demikian juga di sini kita tambahkan jumlah untuk menganalisis soal. Menganalisis soal berarti kita bisa tambahkan di sini yaitu jumlah perolehan siswa. Ya, ini berarti jumlah perolehan siswa yang benar. Ya, selanjutnya ya kalau kita sudah dapatkan ini adalah skor perolehan siswa, artinya yang benar, jumlah siswa yang benar. Ya, yang berikutnya ini skor maksimum, artinya berapa maksimum yang benar. Jelasnya karena sini 10 pesertanya, maka jelasnya di sini adalah 10. Ini berarti sama saja dengan skor maksimum. Ini skor maksimum di sini adalah, di sini kita cari nanti. Ya, di sini kita isi skor maksimum. Kalau yang di sini skor perolehan. Ya, di sini skor perolehan siswa. Ya, kita ganti. Ya, di sini skor perolehan siswa. Skor perolehan siswa, jadi jumlah siswa yang benar itu ada 4. Kemudian skor maksimum itu artinya ya kalau di sini poinnya 1 semua. Kalau di sini poinnya 1 semua, jika benar poinnya 1 ya maka itu. Kalau di sini poinnya 6 berarti 6 dikali jumlah siswa. Karena di sini adalah 10 berarti ini sebenarnya kita taruh saja rumusnya, ini patokan. Ini kalau 1 karena poin jika benar adalah 1 maka di sini adalah 1 dikali ya dikali ini peserta, jumlah peserta. Kalau misalnya 30 berarti dikali 30. Ini yang 1 ini adalah jumlah jika benar. Kemudian dikali karena di sini pesertanya 10 berarti dikali 10. Ya, seperti itu. Berarti di sini adalah 10. Setelah itu yang terakhir adalah tingkat kesukaran soal. Tingkat ke ya
kesukaran. Ini tingkat kesukaran jelasnya adalah berapa siswa yang benar. Kita bagi saja ini 4. Kita masukkan saja rumus per ini. Itu. Ini. Kalau sudah kita atur. Ya, kemudian kita tinggal copy saja. Copy sampai ke sini. Ya, ini berarti tingkat kesukarannya ini ada yang layak, ada yang tidak. Ini tidak layak. 0,4 karena ada standarnya. Standarnya 0,65 sampai 0, berapa itu tuh soal yang layak digunakan, diujikan. Ya, seperti ini. Ya, demikian cara membuat analisis soal pilihan ganda. Ini cara membuat soal analisis soal pilihan ganda dari saya. Ya, saya berikan yang simpel saja, yang sedikit, tidak terlalu banyak. Kebanyakan kita itu jumlah soal, misalnya kalau berdasarkan ujian nasional itu 40, kalau matematika pelajaran IPA 40, yang IPS biasanya 50. Jadi kita tinggal sesuaikan jumlah soal yang kita buat, kemudian kita sesuaikan juga jumlah siswa yang ikut. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, demikian materi cara membuat analisis soal dari saya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.